warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Nurhasana dari Prodi Pendidikan Biologi B 2019. Di sini saya akan mempraktikkan model pembelajaran to stay, to try. Ada pula sintaksnya. Pertama-tama, guru akan membagikan kelompok yang terdiri dari 4 orang siswa. 2 orang siswa tinggal di kelompoknya masing-masing untuk menjelaskan materi, dan 2 orang siswa lagi sebagai tamu ke kelompok lainnya untuk mencari materi. Kemudian guru akan memberikan materi untuk didiskusikan. Setelah guru memberikan materi, setiap kelompok akan berdiskusi. Setelah kelompok sudah berdiskusi, 2 orang kelompok tinggal di kelompoknya masing-masing untuk menjelaskan materi, dan 2 orang lainnya sebagai tamu ke kelompok lain untuk mencari materi. Setelah 2 orang tamu sudah mendapatkan materi dari kelompok lain, 2 orang tamu tersebut kembali ke kelompoknya masing-masing untuk membagikan informasi dari kelompok lain. Kemudian guru memberikan kesempatan pada satu kelompok untuk mempresentasikan hasil temuan materi yang telah didapatkan dari kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Nurhasana. Di sini saya akan mengajari kalian tentang materi biologi. Nah, saya akan bertanya, apakah kalian pernah menanam tumbuhan? Saya pernah. Sekarang kita akan membahas materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di sini saya akan membagikan kelompok yang terdiri dari 2 kelompok. Kelompok 1, Nuni, Lia, Eka, dan Sela. Kelompok 2, Vira, Noni, Okta, dan Ica. Nah, masing-masing kelompok akan berdiskusi. Kelompok 1 membahas materi pertumbuhan tumbuhan. Kelompok 2 membahas materi perkembangan tumbuhan. Sekarang kalian boleh berdiskusi masing-masing dengan kelompoknya. Teman, gimana nih? Ada yang tahu nggak apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu proses pertambahan volume, massa, dan jumlah sel sehingga tumbuhan dapat bertambah tinggi. Iya, benar banget apa kata Nuni. Pertumbuhan dapat bertambah tinggi dimulai dari perkecambahannya. Selain itu, pertumbuhan terdiri dari 2, yaitu pertumbuhan primer dan sekunder. Sebenarnya perkembangan tumbuhan itu apa sih? Perkembangan yaitu proses kedewasaannya tumbuhan, misalnya tumbuhan berbunga dan berbuah. Nah iya, perkembangan tumbuhan ini dipengaruhi oleh hormon. Selain itu, perkembangan tumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Sekarang 2 orang tinggal di kelompoknya masing-masing untuk menjelaskan materi, dan 2 orang lainnya bertamu ke kelompok lain untuk mencari informasi. Setelah itu, 2 orang tamu akan kembali ke kelompoknya masing-masing untuk menjelaskan materi dari kelompok lain. Nah, setelah itu, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil temuan materi dari kelompok 1. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume, massa, dan jumlah sel. Jadi perkembangan tumbuhan adalah proses perubahan tumbuhan ke arah yang lebih kompleks menuju kedewasaan. Jadi, perkembangan tumbuhan yaitu proses menuju kedewasaan. Tumbuhan sudah berbuah dan berbunga.
kami. Perkenalkan, nama saya Okta. Perkenalkan nama saya Ica. Perkenalkan, nama saya Pina. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil temuan materi pertumbuhan tumbuhan dari kelompok 1. Jadi pertumbuhan tumbuhan adalah proses bertambahnya volume, massa, dan jumlah sel yang terjadi pada tumbuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah mengetahui kan apa itu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Udah. Jadi, pertumbuhan tumbuhan ialah proses bertambahnya volume, massa, dan jumlah sel sehingga tumbuhan dapat bertambah tinggi. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, artinya tumbuhan dapat diukur panjang dan lebarnya. Kemudian, pertumbuhan bersifat irreversibel, artinya tumbuhan yang sudah meninggi tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perkembangan tumbuhan ialah proses menuju kedewasaan. Misalnya, tumbuhan sudah berbunga dan berbuah. Perkembangan bersifat reversibel, artinya dapat kembali ke bentuk semula. Misalnya, buah yang sudah matang akan tumbuh lagi buah baru. Begitu pula kepada bunga yang sudah mekar dan gugur akan tumbuh bunga baru. Serta perkembangan bersifat kualitatif, artinya apa? Artinya tidak dapat diukur. Pertumbuhan diawali dari perkecambahan. Perkecambahan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio yang akan berubah menjadi calon akar dan calon batang. Perkecambahan terdiri dari dua macam, yaitu perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigeal. Perkecambahan hipogeal yaitu kotiledonnya berada di dalam tanah, sedangkan perkecambahan epigeal kotiledonnya berada di atas tanah. Pertumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer ialah pertumbuhan yang dipengaruhi oleh meristem apikal, artinya pertumbuhan akan terus membelah. Pertumbuhannya secara vertikal, yaitu memanjang. Jadi akar dan batang akan bertambah panjang. Sedangkan pertumbuhan sekunder dipengaruhi oleh meristem sekunder, yaitu dipengaruhi oleh kambium. Tumbuhnya itu secara horizontal, artinya tumbuhan tersebut akan bertambah lebar. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dipengaruhi oleh hormon. Hormon yang mempercepat pertumbuhan diantaranya hormon etilen, hormon asam traumalin, hormon sitokinin, hormon giberelin. Sedangkan hormon penghambat tumbuhan yaitu hormon asam aksesat. Kemudian faktor eksternalnya dipengaruhi oleh intensitas cahaya, suhu, kelembapan, dan air serta mineral. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.